Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala faslun fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Fasal menerangkan tentang mengetahui tingkah laku manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal sekarang ini atau bab ini menerangkan tentang bagaimana kita mengetahui tingkah laku seseorang atau tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Kanjeng Nabi, khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sabda Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia menurut Allah, ya. Ini belum tentu menurut manusia ya, tapi ini menurut Allah. Itu anfa'uhum linnas, orang yang lebih bermanfaat terhadap manusia. Jadi menurut Allah itu manusia yang bermanfaat terhadap manusia itulah sebaik-baik manusia. Ini dalam arti kata manfaat itu bukan dari segi madorot atau mazmumat, tapi dari segi maslahat, ya, kemaslahatan kita bermanfaat terhadap orang lain, itu sebaik-baik manusia. Jadi apa yang harus kita bantu kepada orang lain, persoalan daripada orang lain kita bantu untuk bagaimana memecahkan persoalannya, mencarikan solusinya, membantu ketika mereka membutuhkan, tapi dalam segi kemaslahatan atau dalam segi hal-hal yang baik. Itu adalah sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyarruhum indallahi man tola umuruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek manusia menurut Allah, ya, atau seburuk-buruk manusia menurut Allah itu adalah man tola umuruhu wa sa'a amaluh. Sebagian hadis mengatakan man tola umuruhu wa sayya amaluh, tapi di dalam kitab ini wa sa'a amaluh, yang bersama, ya. Sayun itu jelek, ya. Kalau sa'a tapi memakai tulis huruf shin yang ada titik tiganya, nah itu bermakna keinginan. Ini berhubung pakai sin yang tidak ada titiknya, maka bermakna jelek atau buruk. Sejelek-jelek manusia atau seburuk-buruk manusia menurut Allah adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah, dan semakin panjang umurnya semakin banyak kejelekannya, semakin banyak kejelekan dalam perbuatannya, ya. Mantola umuruhu wa sa'amaluhu, orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang panjang umurnya tapi banyak kejelekannya. Kemudian wa khairuhum, dan juga sebagus-bagusnya manusia adalah man tola umuruhu wa hasuna amaluh, orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi semakin panjang umurnya atau semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah amal solehnya. Diberikan panjang umur oleh Allah tapi dimanfaatkan untuk selalu beribadah terus, ya. Setiap hari
semakin bertambah hari semakin bertambah ibadah, semakin bertambah minggu semakin bertambah ibadah terus menerus. Itu adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadun nasi, dan manusia yang dibenci oleh Allah, ya. Wa abghadun nasi ilallah, dan manusia yang dibenci oleh Allah atau manusia yang dilaknat oleh Allah, dibelenggu oleh Allah, yaitu man akala wahdahu wa mana'a rafdahu wa daraba abdahu, yaitu orang yang membiasakan makan sendirian. Ya, akala wahdahu, makan sendirian, nggak seneng kalau makan ada orang lain. Apalagi kok ngundang-undang tetangga ataupun kawannya diajak makan bareng, itu nggak senang. Jadi pemborosan katanya, mendingan makan sendiri saja, ya kan? Itu adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah. Wa mana arafdahu, dan orang yang selalu mencegah tamu. Kalau ada orang mau silaturahim ke rumahnya, dilarang, nggak usah lah, alasannya macam-macam yang nggak enak kayak yang nanti pingin mengeluarkan hidangan atau mengeluarkan ramuan, ya, atau ngerepotin dengan alasannya rumahku jelek atau aku belum punya rumah dan lain sebagainya lah. Orang yang selalu mencegah ketika ada orang mau bertamu di rumahnya, itu juga termasuk bagian daripada orang yang dibenci oleh Allah. Wa daraba abdahu, dan orang yang suka memukul budak. Kalau zaman dulu, ya, sekarang sudah tidak ada budak lagi, anggap aja lah pembantu gitu aja lah, atau anak buah kalau bahasa sekarang. Macam Pak Rusdia ini misalnya sekarang kan sudah punya anak buah gitu kan. Nah, nyatanya iya kok, nggak usah diaminkan, udah ada. Iya kan? Mungkin ada yang tidak cocok, ada yang tidak benar, bukan dikasih pelajaran, bukan dikasih pengetahuan, atau bukan dikasih petunjuk, tapi karena saking emosinya akhirnya dipukul, dan sering memukulin anak buah. Kayak macam Pak Agus atau Pak Witono kan udah punya anak buah juga kan. Mungkin ada yang tidak cocok, ya, sering dipukul. Nah, orang yang semacam itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa akramal ghina, orang yang memuja-muja ataupun mengutamakan orang-orang kaya, ya. Kalau orang miskin yang datang ke rumahnya, udahlah disuguhin apa adanya air putih aja lah, ya. Tapi kalau pas kebetulan ada orang kaya yang datang, mikir dia, sampai ibaratnya nggak punya, sampai ngutang-ngutang berani karena ada orang kaya mau datang. Ini kebiasaan kita seperti itu kadang, Pak, ya. Apalagi orang kaya punya pangkat, nggak usah jauh-jauh wali kota lah, Pak Lurah saja. Pak Lurah datang ke rumah kita misalnya, kita udah bingung ini, kita suguhin apa nih ya Pak Lurah nih ya, kan itu. Coba kalau Mas Firman yang datang gitu, atau mungkin Pak Cendol yang datang, biasa aja lah, paling cendol, kan itu. Kasih air putih aja udah seneng. Ini ada perbedaan ini, Pak. Ketika ada orang kaya yang datang ke rumah kita, ya kan, kita sanjung-sanjung betul, ya, kita hormat betul. Taruh di mana muka kita ini kalau cuma hanya dikasih anggur saja? Maksudnya nganggur, maksudnya bukan buah anggur, bukan dikasih anggur. Nah, itu orang yang sedemikian itu juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahanal fakir, dan orang yang hanon itu benci, ya, di sini bermakna ngino itu menghina, ya, menghina, melecehkan, mentang-mentang yang bertamu itu orang fakir, ya, tadi yang saya katakan, mentang-mentang orang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, silaturahim ke rumah kita, udah apa adanya, kalau ada kita keluarkan, nggak ada ya sudah. Itu kalau kiai yang datang disanjung-sanjung masih mending ya, Kak, ya.
Ini kan orang kaya yang datang nggak ada diada-adain, begitu yang miskin yang datang pokoknya apa adanya aja lah, dikasih anggur pun nggak apa-apa ya. Dia mengeluarkan dalil pula itu, nggak ngasih apa-apa pun nggak apa-apa, yang penting kita sambut baik, kita omongin baik ya. Nah, kita kasih senyuman, itu kan sama-sama ibadah, itu dalilnya. Padahal dalam hati kecilnya itu ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, dan menghina atau melecehkan orang miskin itu juga bagian daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyarru minhu, dan ada yang lebih hina lagi, ada yang lebih jelek lagi, yaitu man asya fil haram wa mata fil haram, yaitu orang yang dalam hidupnya itu selalu berbuat haram, makanya dari barang haram ya. Minumnya juga dari barang haram. Kalau sehari nggak minum minuman yang memabukkan aja udah keliengan ya kan, udah pusing. Makanya dari barang haram, minumnya juga dari barang haram. Dalam hidupnya sampai matinya ya, sampai matinya itu nggak lepas daripada sesuatu yang haram. Perbuatannya juga banyak yang mungkar, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, ngaji nggak mau ya. Senangnya judi, main perempuan, kemudian nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, dan seterusnya. Itu juga sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, paling jelek-jeleknya manusia. Dan ada yang lebih jelek lagi dibanding itu, asyarru minhu man tola umurhu wa sa'afilu ya. Orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin panjang umurnya semakin tambah keburukannya, dan walayatubu amanahullah ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfirati. Orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin panjang umurnya semakin merajalela, semakin bertambah kemurkaannya, semakin bertambah kemungkarannya, dan mereka tidak mau bertobat atas perbuatan-perbuatan salah yang pernah diperbuat. Ini malah orang yang tambah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibenci, ada yang lebih dibenci, dan ada yang super dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, akan tetapi semakin bertambah kemungkarannya, semakin bertambah kemaksiatannya, dan tidak mau bertobat atas kesalahan-kesalahan tersebut. Sudah tidak mau bertobat atas kesalahan-kesalahan tersebut, wa huwa yatma'u fi maghfirati, dan lucunya lagi, anehnya orang tersebut ingin dimakfu atau diampuni dosanya. Lucu nggak kira-kira? Kemungkarannya banyak, kemaksiatannya nggak pernah ditinggalkan ya, kerjakan terus ya. Minum-minuman oke, perjudian oke, main perempuan oke ya. Mereka sudah tidak mau bertobat ya, akan tetapi beristighfar juga tidak mau, minta ampun sama Allah juga tidak mau, tapi mereka ingin kesalahannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelecehan, sungguh-sungguh pelecehan ini, Pak. Bagaimana nggak pelecehan coba? Ya. Sholat nggak mau, ya. Nyembah sama Allah nggak mau, ya. Bertobat atas kesalahan-kesalahannya juga nggak mau, tapi pengen dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya sampaikan bahwa mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, menjumpai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, atau bulan yang penuh daripada ampunan-ampunan atas segala dosa-dosa kita, bulan dimana akan dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Nah, kesempatan kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan?
perbanyak sedekah, perbanyak amal, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak wirid, perbanyak istighfar sama Allah. Nah, di bulan yang penuh berkah ini dan di bulan yang Allah akan lipat gandakan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini betul-betul tercapai keinginan kita menjadi insanul muttaqin, manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.